Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku pasrah dinikahi kakek 70 tahun demi mahar mobil Alphard dan 500 juta. Namun malam pertama aku tak berdaya saat ia membuka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tanah basah sisa hujan sore itu tidak mampu mengusir rasa sesak yang kian menghimpit dadaku. Aku, Intan, seorang wanita muda berusia 22 tahun, hanya bisa menatap hampa keluar jendela kamar kami yang kayunya mulai lapuk dimakan usia. Di luar, langit perlahan berubah jingga, menandakan malam akan segera tiba. Namun bagiku, senja kali ini membawa kegelapan yang jauh lebih pekat daripada malam-malam biasanya. Rumah berdinding papan tempat aku dibesarkan ini terasa semakin sempit, dipenuhi oleh atmosfer kecemasan yang tak kunjung usai. Kehidupan keluarga kami memang jauh dari kata berkecukupan. Sejak ayah terkena PHK beberapa tahun lalu, roda perekonomian keluarga seolah enggan berputar dengan semestinya. Ibu mencoba membantu dengan berjualan kue basah sekadarnya di pasar duha, namun hasilnya hanya cukup untuk pengisi perut dari hari ke hari. Kami sudah sangat terbiasa dengan menu makanan yang sederhana, menahan rindu pada pakaian baru, atau sekadar menikmati masa muda seperti gadis-gadis sebayaku. Semua kemewahan itu terasa seperti dongeng sebelum tidur yang mustahil menjadi nyata bagi seorang Intan. Namun, kemiskinan materi bukanlah badai terbesar yang menghantam rumah kami. Ujian sesungguhnya datang ketika adik laki-laki satu-satunya, Bagas, didiagnosis menderita penyakit kronis yang menyerang fungsi organ dalamnya. Bocah malang yang baru duduk di bangku sekolah dasar itu kini hanya bisa terbaring lemah. Wajahnya yang dahulu ceria berubah pucat pasi. Setiap helaan napas Bagas seperti membawa beban berat bagi kami yang melihatnya. Dokter mengatakan, Bagas membutuhkan tindakan medis khusus dan perawatan intensif di rumah sakit besar di ibu kota, yang tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Jumlah uang yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam tabungan keluarga kami. Desakan di ruang tengah. Malam semakin larut ketika ayah dan ibu memanggilku untuk duduk bersama di ruang tengah. Di bawah pendar cahaya lampu minyak yang temaram, aku bisa melihat gurat-gurat kesedihan sekaligus keputusasaan yang mendalam di wajah kedua orang tuaku. Di sudut ruangan, sesekali terdengar rintihan lirih Bagas dari balik kamar sebelah, memecah keheningan malam yang dingin. Intan. Suara ayah terdengar berat dan bergetar, seolah ada beban ribuan ton yang sedang menahan lidahnya. Beliau menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah dan ibu sudah tidak tahu harus mencari jalan keluar kemana lagi. Sertifikat rumah ini sudah tidak laku digadaikan, dan utang kita di warung seberang sudah menumpuk. Sementara obat Bagas harus terus ditebus setiap minggu. Ibu kemudian menggenggam jemariku yang mendadak terasa sedingin es. Air mata ibu meluncur tanpa suara, membasahi pipinya yang mulai berkerut. Enduk. Ada seorang dermawan yang bersedia membantu seluruh biaya pengobatan Bagas sampai tuntas. Beliau juga berniat melamar kamu dengan sungguh-sungguh. Jantungku berdegup kencang. Ada secercah harapan, namun juga rasa was-was yang luar biasa. Siapa, Bu? Siapa orang yang begitu baik hati ingin menolong keluarga kita? Tanyaku dengan suara berbisik. Ibu terdiam sejenak, melirik ke arah ayah sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara yang hampir habis. Aki Suryo, Intan. Beliau adalah pemilik perkebunan teh dan beberapa pasar grosir di kota sebelah. Beliau berjanji akan memberikan mahar berupa 1 unit mobil Alphard baru dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah untukmu, serta menanggung penuh semua operasi adikmu. Mendengar nama itu, duniaku seolah runtuh seketika. Aki Suryo, pria tua yang usianya sudah menginjak kepala 7. Seorang kakek yang usianya bahkan jauh lebih tua daripada ayah. Air mataku yang sejak tadi kutahan kini merebak, membasahi pipi. Aku terperangah, menatap ibu dan ayah bergantian dengan tatapan tidak percaya. Menikah dengan seorang kakek berusia 70 tahun? Pikiran itu terasa begitu asing dan menakutkan bagi jiwaku yang masih muda. Pilihan dalam kepasrahan. Tapi, Bu, Aki Suryo itu sangat tua. Lirihku.
Air mata kini mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi. Bagaimana mungkin Intan bisa? Ayah tahu ini berat. Nak, sangat berat untukmu. Potong ayah sambil menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menyembunyikan rasa bersalah yang amat sangat. Ayah merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga. Tapi tolong lihat adikmu, Intan. Jika bulan ini dia tidak mendapatkan operasi itu, dokter bilang. Ayah tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Beliau menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang kasar. Rintihan Bagas kembali terdengar dari kamar sebelah. Kali ini disertai batuk yang terdengar sangat menyiksa dada kecilnya. Suara itu seolah menjadi palu gada yang menghantam ego dan impian masa mudaku. Aku menatap kedua orang tuaku yang bersimpuh di hadapanku, melihat tubuh ringkih adikku di dalam sana, lalu merenungkan nasib yang sedang menantiku. Aku tahu, pernikahan ini bukanlah tentang cinta, bukan pula tentang masa depan indah yang sering diimpikan oleh gadis-gadis seusiaku. Ini adalah sebuah pengorbanan. Sebuah transaksi takdir demi menyambung napas adik tercinta. Uang 500 juta rupiah dan kemewahan yang ditawarkan Aki Suryo bukanlah pemuas nafsu duniawi bagiku, melainkan sebuah pelampung darurat di tengah samudra kemiskinan yang siap menenggelamkan keluarga kami. Dengan napas yang terasa sesak dan dada yang bergemuruh, aku perlahan menghapus air mataku. Aku meneguhkan hati yang rapuh, mencoba mencari sisa-sisa keberanian di dalam jiwa yang sebenarnya sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Baik, ayah, ibu. Ujarku dengan suara yang diusahakan terdengar tegap, meski getaran kesedihan tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Jika memang ini satu-satunya jalan untuk kesembuhan Bagas, Intan ikhlas. Intan menerima lamaran Aki Suryo. Mendengar jawabanku, ibu langsung memelukku dengan sangat erat. Tangisnya pecah memenuhi ruangan tengah yang sepi. Ayah hanya bisa mengucap syukur di sela-sela isak tangisnya, penuh dengan rasa bersalah sekaligus kelegaan yang amat besar. Malam itu, di dalam pelukan ibu, aku resmi melepaskan semua impian masa mudaku. Aku bersiap melangkah masuk ke dalam sebuah kehidupan baru yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mengikat janji suci dengan seorang pria yang rambutnya telah memutih seluruhnya demi senyuman di wajah adikku. Hari yang paling kutakuti sekaligus kutunggu akhirnya tiba. Rumah masa kecilku yang biasanya sepi dan bersahaja, kini mendadak ramai oleh hilir mudik orang-orang berpakaian seragam panitia pernikahan. Tenda megah bernuansa keemasan dengan dekorasi khas Jawa klasik berdiri kokoh, menutup hampir seluruh jalanan sempit di depan rumah kami. Harum bunga melati yang roncannya menjuntai panjang memenuhi setiap sudut ruangan, berbaur dengan aroma wewangian dupa yang sengaja dibakar untuk memperkuat kesan sakral. Namun, bagiku, keharuman itu terasa mencekik, seolah mengingatkanku bahwa hari ini aku akan melepas masa gadisku untuk selamanya. Di dalam kamar pengantin yang sudah dihias sedemikian rupa, aku duduk terpaku di depan cermin besar berbingkai kayu jati ukir. Beberapa penata rias profesional yang sengaja didatangkan dari kota besar sibuk memoles wajahku. Mereka tak henti-hentinya memuji kehalusan kulitku dan betapa anggunnya diriku saat mengenakan kebaya bludru hitam pekat berhias sulaman benang emas. Di kepalaku, sanggul besar bergaya Paes Ageng lengkap dengan cunduk mentul yang berkilauan terasa begitu berat, seolah merepresentasikan beban batin yang sedang kupikul saat ini. Wah, Mbak Intan cantik sekali, ya. Benar-benar seperti putri keraton. Puji salah seorang penata rias sambil menyematkan sisa melati di sanggulku. Aki Suryo pasti akan sangat terpesona melihat Mbak hari ini. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Sebuah senyuman formalitas yang kupaksakan demi menghargai kerja keras mereka. Di dalam cermin, aku melihat sosok wanita lain, bukan Intan yang biasa mengenakan daster lusuh sambil membantu ibu membuat adonan kue. Sosok di cermin itu tampak begitu mewah, namun tatapan matanya kosong, menyimpan kepasrahan yang mendalam. Gemuruh gamelan dan langkah kaki yang bergetar. Tepat pukul 10 pagi, alunan musik gamelan berlaras pelok mulai mengalun bertalu-talu dari arah halaman depan. Ritme gending kebogiro yang rancak menandakan bahwa rombongan pengantin pria telah tiba di lokasi acara. Jantungku bergemuruh hebat, berdegup begitu kencang hingga rasanya menyakitkan di dada. Telapak tanganku yang tersembunyi di balik kain jarik batik bermotif sido mukti mendadak basah oleh keringat dingin.
Dari balik celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku bisa melihat sekilas suasana di ruang tengah yang telah disulap menjadi tempat prosesi ijab kabul. Ayah duduk di sana dengan mengenakan beskap lengkap. Wajahnya tampak tegang namun terselip binar kelegaan yang luar biasa. Di samping ayah, duduk seorang pria lanjut usia yang rambutnya sudah memutih seluruhnya. Namun penampilannya sangat berwibawa dalam balutan pakaian adat Jawa. Dialah Aki Suryo. Meskipun usianya sudah menginjak 70 tahun, guratan ketegasan dan sisa-sisa kejayaan masa mudanya masih terlihat jelas dari cara beliau duduk dan menatap sekeliling dengan tenang. Di luar tenda yang megah itu, terparkir sebuah mobil Alphard hitam mengilat dengan pita merah besar di atas kapnya. Mahar mewah yang kini resmi menjadi milikku, berdampingan dengan kotak kaca berisi uang tunai 500 juta rupiah yang ditata rapi di meja dekorasi. Semua kemewahan itu nyata. Dan yang paling melegakan bagiku adalah kabar dari ibu bahwa pagi ini tim dokter dari rumah sakit besar sudah mengonfirmasi jadwal operasi Bagas. Biaya administrasi awal telah dilunasi sepenuhnya oleh pihak Aki Suryo. Demi Bagas, demi ibu dan ayah. Bisikku berulang kali di dalam hati, mencoba mencari kekuatan di tengah kerapuhan yang melanda. Ikatan takdir yang sah. Silakan, Mbak Intan. Pengantin wanita dipersilakan keluar untuk bersanding. Suara sang pembawa acara terdengar melalui pengeras suara, memecah lamunanku. Ibu masuk ke dalam kamar. Matanya berkaca-kaca menatapku. Beliau menggandeng lengan kananku dengan lembut. Menuntunku berjalan keluar kamar menuju pelaminan tempat Aki Suryo sudah menunggu. Setiap langkah kaki yang kuambil terasa amat berat. Seolah sepasang kakiku dirantai oleh takdir yang tak bisa kuhindari. Saat aku melangkah ke ruang tengah, ratusan pasang mata para tamu undangan tertuju padaku. Riuh rendah bisikan kekaguman terdengar di antara mereka, memuji kecantikan pengantin wanita dan kemegahan acara yang digelar tanpa memedulikan kontrasnya usia kami berdua. Aku menundukkan kepala, menjaga pandanganku agar tetap tertuju pada lantai yang dilapisi karpet merah bludru. Aku perlahan duduk di sebelah Aki Suryo di depan meja akad nikah. Aroma minyak wangi cendana yang khas dari tubuh beliau langsung menyapa indera penciumanku. Beliau sempat menoleh ke arahku, memberikan sebuah anggukan kecil yang syarat akan ketenangan, seolah ingin meyakinkanku bahwa segalanya akan baik-baik saja. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan sangat hikmat. Ketika ayah menjabat erat tangan Aki Suryo dan mengucapkan kalimat wali nikah dengan suara bergetar, suasana mendadak hening cipta. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Puspitasari binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Aki Suryo dengan suara yang lantang, tegas, dan tanpa keraguan sedikit pun, meluncur fasih dalam satu tarikan napas. Sah? Tanya penghulu. Sah. Seru para saksi serempak. Seketika itu juga, air mataku menetes tanpa bisa kubendung lagi, membasahi riasan di pipiku. Aku telah resmi menjadi seorang istri dari pria yang usianya terpaut hampir setengah abad denganku. Saat aku mencium punggung tangannya yang mulai berkerut sebagai tanda bakti pertamaku, aku tahu bahwa lembaran baru kehidupanku sebagai seorang wanita rumah tangga telah resmi dimulai, dan malam pertama yang penuh misteri kini tengah menantiku di ujung hari. Resepsi pernikahan adat Jawa yang megah dan melelahkan itu akhirnya usai seiring tenggelamnya matahari di ufuk barat. Satu persatu tamu undangan mulai meninggalkan area tenda, menyisakan kerabat dekat yang sibuk berbenah. Di dalam kamar pengantin yang bernuansa putih dan emas, aku duduk di tepi ranjang besar yang bertabur kelopak bunga mawar merah. Riasan paes ageng di wajahku telah dibersihkan oleh penata rias beberapa saat lalu, digantikan oleh basuhan air wudhu yang sedikit memberikan rasa sejuk di hatiku yang sedang gundah. Kini, aku hanya mengenakan sebuah baju tidur satin panjang berwarna putih gading polos yang sederhana namun tampak elegan. Rambut hitamku yang panjang kini terurai bebas, jatuh melewati bahu. Di dalam keheningan kamar yang begitu pekat, detak jarum jam dinding seolah berbunyi berkali-kali lipat lebih keras, berkejaran dengan detak jantungku yang kian tak menentu. Setiap kali teringat bahwa malam ini adalah malam pertama kami, sekujur tubuhku mendadak gemetar. Bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang wanita muda biasa yang belum pernah merasakan kedekatan sedalam ini dengan seorang pria, apalagi dengan pria yang kini telah resmi menjadi suamiku, Aki Suryo, seorang kakek berusia 70 tahun. Langkah kaki yang mendekat.
Pintu kamar mandi yang terletak di sudut ruangan perlahan terbuka. Aki Suryo keluar dengan mengenakan pakaian santai berupa baju koko putih bersih dan sarung tenun yang rapi. Aroma minyak wangi cendana dan sabun mandi yang segar seketika menyeruak, memenuhi rongga dadaku yang kian sesak oleh rasa cemas. Rambut putih beliau tampak sedikit basah, memancarkan kesan pembawaan yang tenang dan berwibawa. Beliau berjalan perlahan mendekat ke arah ranjang. Setiap langkah kaki beliau yang mendekat terasa seperti ketukan takdir yang membuatku semakin tidak berdaya. Aku refleks menundukkan kepala sedalam-dalamnya, meremas jemariku sendiri di atas pangkuan untuk menyembunyikan rasa takut yang amat sangat. Aki Suryo duduk di sisi ranjang yang lain, tidak terlalu jauh dariku namun masih menyisakan jarak yang sopan. Keheningan sempat merayap di antara kami selama beberapa saat, menciptakan atmosfer ketegangan yang membuatku hampir sulit untuk bernapas. "Intan," panggil beliau dengan suara yang berat, rendah, namun terdengar sangat lembut di telinga. "Iya, Aki maksud saya, Mas." Jawabku terbata-bata. Lidahku mendadak keluh untuk menentukan panggilan yang tepat bagi suamiku sendiri. Beliau tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menyiratkan kepuasan ego, melainkan sebuah ketulusan yang meneduhkan. Beliau perlahan menggeser duduknya menjadi lebih dekat, lalu mengulurkan kedua tangan beliau yang mulai berkerut namun terasa begitu hangat. Ketidakberdayaan di balik sentuhan. Aki Suryo secara perlahan menyentuh pundakku, lalu dengan kelembutan yang luar biasa, jemari beliau bergerak ke arah kancing bagian atas baju tidur satin yang kukenakan. Ketika jemari beliau mulai membuka kancing bajuku satu demi satu dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, seluruh persendianku mendadak terasa lolos. Aku benar-benar tak berdaya. Tubuhku mendadak kaku, membeku di tempat, dan napas yang kuhela terasa terputus-putus. Air mata yang sejak tadi kutahan di sudut kelopak mata akhirnya luruh, membasahi pipiku tanpa suara. Aku hanya bisa memejamkan mata dengan pasrah, bersiap menerima apapun kelanjutan dari takdir pernikahan ini demi keselamatan adikku, Bagas. Namun, di luar dugaan dan prasangka burukku, gerakan tangan Aki Suryo terhenti tepat setelah membuka kancing teratas bajuku. Beliau tidak melanjutkan tindakannya. Alih-alih bertindak lebih jauh, beliau justru menarik sehelai selimut tebal yang melipat di ujung ranjang, lalu menyelimuti tubuhku yang sedang gemetar dengan sangat rapi hingga batas dada. Aku perlahan membuka mata, menatap beliau dengan pandangan yang masih basah oleh air mata dan dipenuhi rasa tidak percaya. Aki Suryo menatapku dengan tatapan mata seorang ayah yang penuh dengan kebijaksanaan dan rasa maklum. Beliau mengusap puncak kepalaku yang tertutup rambut dengan sangat lembut. "Jangan takut, Enduk," ujar Aki Suryo dengan suara yang menenangkan, menggunakan panggilan sayang khas Jawa untuk seorang anak perempuan. "Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Aku tahu pernikahan ini terjadi karena pengorbananmu yang luar biasa demi kesembuhan adikmu." Beliau menghela napas panjang, lalu melanjutkan kalimatnya dengan penuh kedewasaan. "Aku menikahimu bukan untuk merenggut paksa masa mudamu atau memanfaatkan ketidakberdayaan malam ini. Aku menghormatimu sebagai istriku, dan aku akan menunggumu sampai hatimu benar-benar siap dan ikhlas menerimaku sebagai suamimu yang utuh. Malam ini, beristirahatlah. Kamu pasti sangat lelah setelah hari yang panjang." Mendengar untaian kata-kata yang begitu bijak dan penuh penghormatan dari bibir pria tua itu, rasa takut yang sejak tadi mencengkeram dadaku perlahan-lahan sirna, berganti dengan rasa haru dan hormat yang mendalam. Di malam pertama yang semula kutakuti ini, aku menyadari bahwa di balik pernikahan kontrak takdir ini, ada ketulusan seorang pria sepuh yang siap menjagaku dengan caranya sendiri. Malam semakin larut, namun kantuk tak jua datang menyapa netraku. Di sampingku, Aki Suryo telah terlelap dengan sangat tenang. Beliau tidur dalam posisi menyamping, memunggungiku seolah sengaja memberikan ruang yang luas agar aku tidak merasa risih atau terintimidasi. Sayup-sayup terdengar deru napasnya yang teratur, berbaur dengan suara jangkrik di luar jendela yang memecah keheningan malam pedesaan. Aku memandangi langit-langit kamar dengan sejuta kecamuk rasa yang berkecamuk di dalam dada. Kata-kata bijak dan perlakuan penuh kehormatan dari Aki Suryo beberapa saat lalu terus terngiang-ngiang di telingaku. Beliau begitu mulia,
Pria sepuh itu tidak menggunakan kekuasaannya sebagai suami maupun uangnya sebagai penolong keluarga kami untuk memaksakan kehendak. Beliau justru melindungiku dengan selimut tebal dan memberikan waktu yang tak terbatas bagiku untuk beradaptasi. Namun, di dalam kesendirian malam itu, nuraniku mulai berbisik. Aku teringat pada petuah-petuah agama dan tradisi yang diajarkan oleh ibu sejak aku remaja. Sumpah janji pernikahan yang kuucapkan beberapa jam lalu di hadapan penghulu bukanlah main-main. Kini, statusku adalah seorang istri yang sah. Di dalam kamus hidupku, haram hukumnya bagi seorang istri jika membiarkan suaminya tidur tanpa pelayanan yang baik, atau sengaja menjaga jarak karena rasa ego dan ketakutan pribadi, sementara sang suami telah menunaikan kewajibannya dengan sangat luar biasa, menyelamatkan nyawa adikku. Beliau sudah memberikan segalanya untuk keluargaku. Bisikku pada diri sendiri. Air mata haru kembali menetes di sudut mataku. Bagas bisa dioperasi karena kebaikan hatinya. Lalu, pantaskah aku di sini hanya menerima tanpa mau berbakti? Memantapkan niat dan ketulusan hati. Aku membalikan tubuhku perlahan, menatap punggung tua yang tampak rapuh namun kokoh itu. Rasa takut yang menguasai diriku sejak sore hari kini perlahan memudar, terkikis oleh rasa takjub dan rasa hormat yang mendalam atas keluhuran budi pekerti suamiku. Aku tahu, jika aku terus larut dalam kepasrahan yang pasif, aku tidak akan pernah menjadi istri yang berbakti. Aku harus mengalahkan ego masa mudaku. Dengan keberanian yang kukumpulkan dari lubuk hati terdalam, aku menggeser tubuhku mendekat ke arah beliau. Tanganku yang sedikit gemetar perlahan terulur, menyentuh lengan baju koko yang dikenakan Aki Suryo dengan sangat lembut. "Mas, Aki." Panggilku dengan suara berbisik, sangat lirih agar tidak mengejutkannya. Aki Suryo rupanya tidak benar-benar tidur nyenyak. Begitu merasakan sentuhan dan mendengar suaraku, beliau perlahan membalikkan tubuhnya kembali menghadap ke arahku. Sorot matanya yang teduh menatapku dengan penuh tanya di balik remang cahaya lampu tidur. "Ada apa, Intan? Kamu tidak bisa tidur? Enduk? Apa kamarnya kurang nyaman?" Tanya beliau dengan nada suara yang penuh perhatian. Sama sekali tidak ada guratan kekesalan karena tidurnya terusik. Aku menggelengkan kepala perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menata detak jantungku agar kalimat yang keluar dari bibirku terdengar mantap dan tulus. Penyerahan diri yang ikhlas. "Bukan, Mas. Kamarnya sangat nyaman," ujarku. Kali ini dengan sadar memilih panggilan, "Mas," sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada suamiku. Aku menatap langsung ke dalam manik mata beliau, menyalurkan segala keikhlasan yang kini telah memenuhi jiwaku. Saya merenungkan kebaikan Mas Suryo sejak tadi. Anda telah menyelamatkan adik saya, merawat kehormatan saya, dan memuliakan keluarga saya yang miskin ini. Sebagai seorang istri, haram bagi saya jika egois dan tidak melayani suaminya dengan baik. Kalimatku terjeda sejenak. Aku menelan ludah sebelum melanjutkan bagian terpenting dari niatku. Aku meraih tangan kanan beliau yang mulai berkerut, lalu menggenggamnya dengan kedua tanganku. Malam ini, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, saya menyerahkan diri saya seutuhnya sebagai istri Mas Suryo. Dan, jika Mas berkenan, saya menawarkan diri dengan ikhlas agar kelak Mas bisa memiliki keturunan dari rahim saya. Saya ingin memberikan kebahagiaan yang utuh untuk Mas, sebagaimana Mas telah membahagiakan keluarga saya. Mendengar penuturanku yang tulus, sepasang mata tua Aki Suryo tampak berkaca-kaca. Beliau tampak tertegun, tidak menyangka bahwa gadis muda yang beberapa saat lalu membeku ketakutan kini berbicara dengan kedewasaan dan ketulusan yang begitu besar. Beliau tidak langsung menjawab, melainkan mengusap jemariku dengan kehangatan yang menjalar langsung ke dalam hatiku, menandakan awal baru dari hubungan kami yang kini dilandasi oleh rasa saling menghormati. Suasana di dalam kamar pengantin itu mendadak menjadi begitu hening, namun bukan lagi keheningan yang mencekam seperti beberapa jam lalu. Keheningan kali ini terasa begitu hangat, dipenuhi oleh rasa takjub dan haru yang mendalam. Aki Suryo masih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa tidak percaya, sekaligus rasa hormat yang amat besar terpancar dari sepasang matanya yang mulai meredup dimakan usia. Beliau tidak terburu-buru menyambut penyerahan diriku. Dengan perlahan,
Beliau bangkit dari posisi berbaringnya, lalu duduk bersila di atas ranjang. Beliau menarik kedua tanganku yang masih berada dalam genggamannya, lalu membawanya ke depan dada beliau. "Intan," suara beliau terdengar bergetar, lebih berat daripada biasanya. "Mendengar apa yang kamu ucapkan barusan, rasanya seperti mendengarkan untaian doa yang paling indah di hidupku. Aku tidak pernah menyangka, di usiaku yang sudah senja ini, Tuhan mengirimkan seorang wanita muda dengan hati semulia dirimu ke dalam hidupku." Beliau menghela napas panjang, tampak merenungi setiap kata yang baru saja kulontarkan mengenai keinginan memberikan keturunan. Beliau mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya yang kasar namun terasa sangat menenangkan. "Memiliki keturunan, memiliki seorang anak yang berlarian di lorong rumah tuaku adalah impian yang sudah lama kukubur dalam-dalam. Enduk," lanjut beliau dengan senyuman tipis yang syarat akan kenangan masa lalu. "Namun, aku tidak ingin egois. Aku tidak ingin ketulusanmu malam ini hanya didasari oleh rasa utang budi atas pengobatan adikmu. Ketulusan yang meruntuhkan ragu." Aku memajukan posisi dudukku, menepis jarak yang masih tersisa di antara kami. Aku menatap lurus ke dalam manik mata suamiku, mencoba menyalurkan setiap jengkal keyakinan yang kini telah tumbuh kokoh di dalam dadaku. "Ini bukan sekadar tentang utang budi, Mas," ujarku dengan suara yang lembut namun tegas. "Malam ini, setelah melihat bagaimana Mas memperlakukanku dengan begitu mulia, hatiku tergerak. Rasa takutku hilang digantikan oleh rasa hormat yang luar biasa. Jika seorang suami sudah menunaikan kewajibannya dengan begitu sempurna bahkan sebelum meminta haknya, maka haram hukumnya bagi saya untuk menunda bakti saya." Aku tersenyum tulus. Air mata yang menetes kali ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. "Saya ikhlas, Mas. Rahim ini, tubuh ini, dan seluruh ketaatan saya sebagai seorang istri kini sudah menjadi milik Mas Suryo sepenuhnya." Mendengar penegasan yang keluar dari lubuk hatiku, Aki Suryo tampak mengangguk perlahan. Beliau menarik napas dalam-dalam, seolah memantapkan hati dan jiwanya sendiri untuk memulai babak baru yang sakral ini. Beliau perlahan mengulurkan tangan-tangannya, mengusap sisa air mata di pipiku dengan sangat lembut. Awal mula bakti dan harapan baru. Aki Suryo kemudian membimbingku untuk merapatkan barisan duduk kami. Dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh kehati-hatian, beliau kembali membuka kancing teratas baju tidur satin putihku yang sempat beliau tutup tadi. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa gemetar atau ketakutan yang membuatku kaku. Tubuhku terasa ringan, pasrah dalam artian yang paling suci, sebagai bentuk ibadah seorang istri kepada suaminya. Beliau menundukkan kepala sejenak, membisikkan doa-doa keselamatan dan keberkahan kebaikan rumah tangga tepat di hadapan wajahku. Embusan napas beliau yang hangat terasa menyentuh kulitku, membawa kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di sepertiga malam yang sunyi itu, di bawah pendar lampu kamar yang temaram, kami memulai lembaran baru pernikahan ini dengan dasar saling menghormati dan menghargai. Tidak ada ketergesaan, tidak ada paksaan. Segala prosesi malam pertama itu berjalan dengan penuh kesantunan, mencerminkan kebijaksanaan usia beliau dan ketulusan baktiku yang masih muda. Di dalam hati, aku terus merapalkan doa, berharap agar keikhlasanku malam ini membuahkan berkah yang luar biasa, sebuah awal kehidupan baru yang tidak hanya menyembuhkan penyakit adikku, tetapi juga membawa kebahagiaan sejati dan benih keturunan yang dinantikan di dalam rumah tangga kami. Semburat fajar berwarna merah muda dan keunguan perlahan mulai mengusir kepekatan malam di langit timur. Suara kokok ayam jantan bersahut-sahutan, memecah keheningan desa yang mulai menggeliat bangun. Dari balik celah tirai jendela kamar, berkas cahaya matahari pagi masuk secara perlahan, menyinari kamar pengantin kami yang semalam menjadi saksi bisu dari sebuah penyerahan diri yang suci. Aku terbangun lebih awal, saat azan subuh pertama baru saja berkumandang dari surau dekat rumah. Tubuhku terasa sedikit lelah, namun ada seuntai kedamaian yang luar biasa yang kini memenuhi rongga dadaku. Rasa cemas, ketakutan, dan beban berat yang menghimpitku selama beberapa hari terakhir seolah menguap bersama embun pagi. Aku menoleh ke samping. Mas Suryo masih terlelap dengan rapi di bawah selimut tebal. Dalam tidurnya, gurat-gurat wajah tua itu tampak begitu tenang dan bersahaja. Tidak ada lagi jarak di antara kami,
Pernikahan ini telah sepenuhnya sah, baik di mata hukum, agama, maupun di dalam batin kami masing-masing. Dengan sangat hati-hati agar tidak mengusik istirahatnya, aku menyibak selimut, lalu beranjak turun dari ranjang untuk menunaikan kewajiban pertamaku di pagi hari sebagai seorang istri. Aroma kopi dan bakti pagi. Setelah selesai membersihkan diri dan menunaikan salat subuh, aku melangkah menuju dapur. Rumah ini masih terasa sepi karena kerabat dekat yang menginap tampaknya masih tertidur lelap setelah kelelahan mengurus acara resepsi yang megah kemarin. Di dapur berdinding papan itu, aku mulai menyalakan kompor, merebus air, dan menyiapkan secangkir kopi hitam dengan sedikit gula, minuman yang menurut cerita ibu sangat disukai oleh Mas Suryo setiap pagi. Sembari menunggu air mendidih, aku menyempatkan diri untuk mengintip ke dalam kamar adikku, Bagas. Di sana, ibu sedang duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap rambut Bagas yang sedang tertidur dengan nyenyak. Ibu menoleh ke arahku, lalu tersenyum sangat lebar, sebuah senyuman yang sudah lama sekali tidak pernah kulihat di wajah lelahnya. Ibu berjalan mendekat, lalu berbisik lirih agar tidak membangunkan Bagas. "Intan, tadi subuh pihak rumah sakit menelepon ayah. Ambulans khusus untuk menjemput Bagas ke rumah sakit kota akan tiba jam 9 pagi ini. Semua persiapan kamar perawatan utama sudah siap," bisik ibu dengan mata yang berkaca-kaca karena haru. "Terima kasih. Ya, Enduk. Pengorbananmu sudah menyelamatkan adikmu." Aku menggenggam tangan ibu dengan erat, lalu tersenyum tulus. "Ini bukan lagi pengorbanan, Bu. Ini sudah menjadi jalan hidup Intan. Dan Mas Suryo adalah pria yang sangat baik. Ibu tidak perlu khawatir lagi." Tatapan teduh di meja makan. Aku kembali ke dapur dengan hati yang jauh lebih ringan. Setelah kopi hitam mengepulkan aroma harum yang khas, aku menuangkannya ke dalam cangkir keramik, lalu membawanya kembali ke dalam kamar pengantin menggunakan nampan kecil. Saat aku membuka pintu kamar dengan perlahan, rupanya Mas Suryo sudah terbangun. Beliau sedang duduk di tepi ranjang, merapikan sarung tenunnya. Ketika melihatku masuk membawa nampan, seulas senyuman hangat langsung terbit di wajah tuanya. Sorot matanya yang teduh menyapaku dengan penuh kelembutan. "Selamat pagi, Mas," sapaku dengan suara yang lembut, sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan adat yang kuterima sejak kecil. "Ini, saya buatkan kopi hitam hangat untuk Mas." "Selamat pagi, Intan," jawab beliau dengan suara beratnya yang khas, tampak terkejut sekaligus sangat senang menerima perhatian pertamaku di pagi hari ini. Beliau menerima cangkir kopi itu, lalu menghirup aromanya sejenak sebelum menyesapnya perlahan. "Nikmat sekali. Terima kasih, Enduk." Beliau meletakkan cangkir itu di meja kecil samping ranjang, lalu menatapku yang kini duduk dengan sopan di kursi rias. "Bagaimana perasaanmu pagi ini? Apa kamu tidur dengan nyenyak?" "Sangat nyenyak, Mas. Terima kasih karena sudah menjaga dan membimbing saya semalam," jawabku jujur, merasakan pipiku mendadak sedikit merona merah saat teringat momen sakral di sepertiga malam tadi. Mas Suryo mengangguk, lalu mengulurkan tangannya memintaku untuk mendekat. Aku bangkit dan berjalan ke arahnya, lalu duduk di sisi ranjang. Beliau menggenggam jemariku dengan kehangatan yang kini terasa begitu akrab. "Hari ini, perjalanan baru kita dimulai, Intan. Kita akan membawa Bagas ke rumah sakit, dan setelah itu, aku akan membawamu ke rumah kita yang baru di kota," ujar Mas Suryo dengan nada penuh janji dan harapan. "Aku akan memastikan kamu dan keluargamu tidak akan pernah kekurangan lagi." Di bawah sinar matahari pagi yang kian meninggi, aku mengangguk perlahan. Aku tahu tantangan di depan sebagai istri dari seorang pria yang jauh lebih tua pasti akan ada, terutama omongan dari orang-orang di luar sana. Namun, melihat ketulusan di mata Mas Suryo dan membayangkan kesembuhan Bagas, aku siap melangkah maju dengan kepala tegak sebagai seorang istri yang berbakti. Tepat pukul 9 pagi, sirine ambulans yang dinanti akhirnya terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan halaman rumah kami. Beberapa petugas medis dengan seragam rapi bergerak cepat namun penuh kehati-hatian, memindahkan Bagas ke atas tandu dorong. Ayah dan ibu mendampingi di dalam mobil ambulans tersebut, sementara aku dan Mas Suryo akan mengikuti dari belakang menggunakan mobil Alphard hitam yang kemarin menjadi bagian dari mahar pernikahan kami.
Saat melangkah keluar dari pintu rumah, aku sempat tertegun menatap kemegahan mobil baru itu. Tetangga sekitar yang masih berkumpul di sekitar sisa tenda pernikahan tampak berbisik-bisik, memandangku dengan tatapan yang beragam. Ada yang kagum, namun tak sedikit pula yang menyiratkan pandangan sinis atas keputusanku menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Aku sempat merasa risih dan menundukkan kepala. Namun, di tengah keraguan itu, sebuah kehangatan mendarat di pundakku. Mas Suryo dengan lembut merangkulku, memberikan perlindungan yang menenangkan. Beliau seolah tahu apa yang sedang bergolak di dalam batin istri mudanya. "Ayo, Intan, kita berangkat sekarang. Jangan hiraukan apa yang tidak perlu didengar," bisik Mas Suryo dengan suara beratnya yang penuh wibawa. Aku menoleh ke arah beliau, lalu mengangguk mantap. Mas Suryo membukakan pintu mobil untukku dengan sangat sopan. Sebuah perlakuan yang membuatku merasa sangat dihargai bukan sebagai wanita simpanan, melainkan sebagai seorang istri sah yang dimuliakan. Kenyamanan di dalam perjalanan. Perjalanan menuju rumah sakit besar di kota memakan waktu sekitar 2 jam. Di dalam kabin mobil yang luas dan sejuk ini, aku duduk berdampingan dengan Mas Suryo. Supir pribadi beliau mengemudikan kendaraan dengan sangat tenang, mengikuti mobil ambulans bagas yang melaju di depan kami. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan kemewahan seperti ini. Duduk di atas jok kulit yang empuk, tanpa perlu mengkhawatirkan panas terik matahari atau debu jalanan yang biasanya menjadi sahabat karibku sehari-hari. Sesekali aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan sawah dan perumahan yang bergerak cepat di belakang kami. Mas Suryo tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Tampaknya beliau ingin memberikan waktu bagiku untuk menikmati suasana baru ini. Namun, tangan kanan beliau tidak pernah lepas menggenggam tangan kiriku. Genggaman tangan tua yang hangat itu seolah menjadi jangkar yang menahan hatiku agar tetap tenang menghadapi segala perubahan hidup yang begitu mendadak ini. "Mas!" Panggilku memecah keheningan di dalam mobil. Beliau menoleh. Senyuman khasnya langsung terbit. "Iya, Enduk, ada apa? Apa kamu merasa pusing atau mual?" "Tidak, Mas. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Rasanya semua ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk keluarga kami," ujarku dengan tulus, menatap genggaman tangan kami. Mas Suryo terkekeh pelan, sebuah kekahan yang terdengar renyah dan meneduhkan. "Ini bukan mimpi, Intan. Ini adalah awal dari baktimu yang membawa berkah. Mulai hari ini, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku. Jadi, biasakanlah dirimu dengan semua ini, ya." Harapan baru di ruang perawatan. Sesampainya di rumah sakit kota, proses administrasi dan pemindahan Bagas berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala sedikit pun. Berkat pengaruh dan nama besar Mas Suryo, Bagas langsung ditempatkan di kamar perawatan kelas utama yang sangat bersih, luas, dan dilengkapi dengan fasilitas medis terbaik. Aku melihat ibu menangis terharu saat melihat Bagas dibaringkan di atas ranjang rumah sakit yang nyaman. Dokter spesialis yang menangani Bagas pun segera datang dan menjelaskan bahwa seluruh tim medis terbaik sudah disiapkan untuk jadwal operasi lusa. "Semua biaya dan keperluan selama di sini sudah saya urus, Pak, Bu," ujar Mas Suryo kepada kedua orang tuaku sambil menepuk pundak ayah dengan ramah. "Bapak dan Ibu fokus saja mendampingi Bagas. Biarkan Intan ikut bersama saya ke rumah kami, agar dia bisa beristirahat dan menata barang-barangnya." Ayah dan ibu mengangguk penuh rasa hormat dan syukur. Aku kemudian berpamitan kepada kedua orang tuaku serta mencium kening adikku yang masih tampak lemah namun sudah mendapatkan penanganan yang jauh lebih baik. Saat melangkah keluar dari rumah sakit menuju mobil untuk menuju ke kediaman pribadi Mas Suryo, hatiku dipenuhi perasaan yang campur aduk. Rasa lega karena urusan Bagas sudah terjamin kini berdampingan dengan rasa berdebar-debar yang baru. Aku tahu, setelah ini aku akan benar-benar memasuki kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Tinggal satu atap sebagai seorang istri dari pria sepuh yang kini menjadi sandaran hidupku seluruhnya. Mobil Alphard hitam yang kami tumpangi perlahan melambat saat memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang terletak di pinggiran kota. Suasana di sekitar sini sangat jauh berbeda dengan hiruk-pikuk desa tempat tinggalku. Jalanannya lebar, bersih, dan dipayungi oleh pepohonan rindang yang tertata rapi di kanan dan kiri.
Rumah-rumah di kawasan ini berdiri megah dengan arsitektur modern dan halaman yang luas, memancarkan kesan kemewahan yang tenang. Jantungku kembali berdesir agak kencang saat mobil kami berbelok memasuki sebuah pelataran rumah yang sangat luas. Di hadapanku kini berdiri sebuah rumah megah berlantai 2 dengan perpaduan gaya kolonial dan tradisional Jawa. Pilar-pilar putih yang kokoh berdiri menyangga atap. Sementara pintu utamanya terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran yang sangat detail dan berseni tinggi. Kita sudah sampai. Intan. Inilah rumah kita. Suara Mas Suryo memecah lamunanku. Beliau menatapku dengan binar mata yang penuh kehangatan. Seolah bangga bisa membawa istri mudanya ke kediaman pribadinya. Supir pribadi beliau dengan sigap membukakan pintu mobil untuk kami. Begitu kakiku menapak di atas lantai marmer teras rumah, dua orang wanita parubaya berpakaian rapi yang tampaknya adalah asisten rumah tangga di sana, langsung berdiri menyambut kami dengan senyuman ramah dan membungkuk hormat. Selamat datang kembali, Aki. Selamat datang, Ibu Intan. Sapa mereka dengan sangat sopan. Mendengar diriku dipanggil dengan sebutan, Ibu, oleh orang yang usianya jauh lebih tua dariku, rasanya sangat canggung. Aku sempat melirik ke arah Mas Suryo dengan tatapan bingung. Namun beliau hanya tersenyum tipis dan mengangguk, seolah memberi isyarat bahwa mulai hari ini, aku adalah nyonya besar di rumah ini. Langkah anggun di lorong jati. Mas Suryo menggandeng tangan kiriku, menuntunku melangkah melewati pintu utama yang besar. Begitu melangkah ke dalam, aku kembali dibuat takjub oleh keindahan interior rumah ini. Ruang tamunya sangat luas, didominasi oleh perabotan kayu jati berkualitas tinggi dan beberapa lukisan pemandangan alam yang memberikan kesan sejuk. Bau harum kayu cendana dan kebersihan yang terjaga menyambut indera penciumanku, membuat atmosfer rumah ini terasa begitu menenangkan meski ukurannya sangat besar. Beliau membimbingku menaiki anak tangga kayu yang kokoh menuju lantai 2, tempat kamar utama berada. Setiap langkah yang kuambil di atas tangga itu seolah menegaskan bahwa hidupku telah berubah total. Aku bukan lagi Intan si gadis desa yang kesulitan membeli baju baru. Kini aku adalah istri dari seorang pria terpandang yang memiliki segalanya. Ini kamar kita, Intan. Mulai hari ini, kamu bebas menata atau mengubah apapun di dalam sini agar kamu merasa kerasan. Ujar Mas Suryo sembari mendorong pintu kamar utama yang sangat besar. Kamarnya jauh lebih luas daripada seluruh ukuran rumah papan milik orang tuaku di desa. Di tengah ruangan, terdapat sebuah ranjang berukuran king size dengan kelambu putih transparan yang elegan. Di sudut lain, ada sofa santai yang menghadap langsung ke arah balkon dengan pemandangan taman belakang yang asri lengkap dengan kolam renang berair jernih. Kehangatan di balik kemewahan. Aku berjalan perlahan menuju balkon, membiarkan angin sore yang sejuk menerpa wajah dan rambutku. Rasa lelah setelah perjalanan dan emosi yang terkuras sejak kemarin perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Mas Suryo berjalan menyusulku ke balkon. Beliau tidak langsung memeluk atau bersikap berlebihan, melainkan berdiri di sampingku, bersama-sama menatap matahari yang perlahan mulai condong ke barat. Bagaimana, Enduk? Apa kamu menyukai rumah ini? Tanya beliau lembut. Rumah ini sangat indah, Mas. Terlalu indah bagi saya. Jawabku jujur sambil menoleh ke arah beliau. Saya masih merasa seperti sedang bermimpi. Kemarin saya masih bingung memikirkan biaya obat Bagas, dan hari ini saya berada di tempat semewah ini. Mas Suryo meraih pundaku, lalu memutarnya perlahan agar aku menghadap ke arahnya. Beliau menatapku dalam-dalam dengan sepasang mata tuanya yang syarat akan kebijaksanaan hidup. Jangan pernah merasa tidak pantas, Intan. Kamu berada di sini karena ketulusan hatimu sendiri. Kemewahan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan keikhlasanmu yang telah bersedia menemani masa senjaku. Ucap beliau dengan nada suara yang begitu menyentuh hati. Istirahatlah sore ini. Bersihkan dirimu. Dan nanti malam kita akan makan malam bersama sebagai sepasang suami istri yang utuh. Aku mengangguk patuh. Saat beliau mengecup keningku dengan penuh rasa sayang dan hormat, aku tahu bahwa keputusanku untuk berserah diri pada takdir ini adalah awal dari sebuah kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku siap membangun rumah tangga ini dengan penuh rasa bakti. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat,
digantikan oleh hamparan langit malam kota yang dihiasi pendar lampu-lampu jalanan yang temaram. Di dalam kamar mandi utama yang bernuansa marmer putih, aku berendam di dalam bak air hangat yang ditaburi wewangian aromaterapi esensial mawar. Sensasi hangatnya perlahan mengendurkan otot-otot tubuhku yang tegang setelah rangkaian acara yang panjang dari desa hingga ke kota ini. Setelah menyeka tubuh dan mengeringkan rambut hitamku, aku melangkah menuju ruang pakaian yang terletak di dalam kamar. Di sana, berderet lemari kaca besar yang telah terisi penuh dengan berbagai macam pakaian baru, mulai dari kebaya modern, daster sutra yang lembut, hingga gaun malam yang sangat anggun. Tampaknya Mas Suryo telah mempersiapkan segalanya dengan sangat detail bahkan sebelum pernikahan kami digelar. Aku memilih sebuah gaun terusan sederhana berbahan brokat halus berwarna hijau zamrud. Warnanya yang teduh membuat kulit kuning langsatku terlihat bersih. Aku sengaja tidak memakai riasan tebal, cukup sedikit bedak tabur dan pelembab bibir alami. Rambut panjangku kusanggul asal dengan menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah, menciptakan kesan natural namun tetap terlihat pantas untuk makan malam bersama suamiku. Keanggunan di meja makan. Tepat pukul 7 malam, aku melangkah turun menyusuri anak tangga jati menuju ruang makan yang terletak di lantai bawah. Lampu gantung kristal yang berada di tengah ruangan telah dinyalakan, memancarkan cahaya kekuningan yang memberikan atmosfer mewah namun hangat. Di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid, Mas Suryo sudah duduk dengan rapi. Beliau mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang bermotif pakis yang elegan, membuat penampilannya malam ini terlihat sangat berwibawa. Begitu mendengar suara langkah kakiku, Mas Suryo mendongak. Sorot matanya yang teduh seketika memancarkan binar kekaguman yang tidak berusaha beliau sembunyikan. Beliau meletakkan gawai yang sedang dipegangnya, lalu berdiri dari kursinya untuk menyambut kedatanganku. "Kamu cantik sekali malam ini, Intan," puji beliau dengan suara beratnya yang lembut, membuat kedua pipiku mendadak terasa hangat oleh rona merah. "Terima kasih, Mas," jawabku sambil membungkuk sedikit, lalu mengambil tempat duduk di sebelah kanan beliau. Posisi yang sengaja disiapkan oleh asisten rumah tangga agar kami bisa mengobrol dengan lebih dekat. Di atas meja, berbagai hidangan khas Nusantara telah tersaji dengan rapi dan menggugah selera. Ada sup buntut yang kuahnya masih mengepulkan uap panas, ayam goreng bumbu lengkuas, sambal terasi segar, serta lalapan hijau yang bersih. Wangi hidangan itu seketika membangkitkan rasa laparku yang sempat tertahan sejak siang. Dialog dua generasi. Mas Suryo tidak langsung menyantap makanannya. Beliau justru mengambilkan secentong nasi putih hangat dan sepotong ayam ke atas piringku. Sebuah perhatian kecil yang lagi-lagi membuat hatiku tersentuh. Selama ini, aku terbiasa melayani orang lain di rumah desa. Namun di sini, pria tua yang kaya raya ini justru memperlakukanku seperti seorang ratu. "Ayo makan yang banyak. Enduk, kamu kelihatan agak kurusan karena terlalu banyak pikiran beberapa hari ini," ujar beliau sambil tersenyum hangat. Kami menikmati jamuan makan malam itu dengan tenang. Di sela-sela denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik, Mas Suryo membuka obrolan ringan. Beliau menceritakan sedikit tentang sejarah rumah ini dan bagaimana rutinitas harian beliau sebagai seorang pengusaha yang kini mulai mengurangi kegiatannya di luar rumah karena faktor usia. "Mulai besok, kamu tidak perlu sungkan pada para pekerja di rumah ini, Intan. Apapun yang kamu butuhkan, atau jika ada menu makanan tertentu yang ingin kamu masak sendiri, katakan saja pada Mbok Nah," tutur Mas Suryo sembari menyesap air putihnya setelah selesai makan. Aku meletakkan sendokku perlahan, lalu menatap beliau dengan tatapan penuh rasa bakti. "Saya justru ingin belajar banyak hal di sini, Mas. Saya ingin tahu apa saja kebiasaan Mas Suryo, makanan kesukaan Mas, agar saya bisa melayani Mas dengan tangan saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi istri yang hanya berdiam diri menikmati kemewahan." Mendengar penuturanku, Mas Suryo meraih tangan kananku yang berada di atas meja, lalu menggenggamnya dengan erat. "Ketulusanmu inilah yang membuatku merasa sangat beruntung, Intan. Masa senjaku yang tadinya sepi, kini terasa jauh lebih bermakna karena kehadiranmu." Di bawah pendar lampu ruang makan yang hangat, aku merasakan ikatan batin di antara kami berdua kian tumbuh menguat. Perbedaan usia yang terbentang jauh di antara kami perlahan bukan lagi menjadi pembatas,
melainkan jembatan yang menyatukan rasa hormatku dan kebijaksanaan beliau dalam sebuah mahligai rumah tangga yang baru saja dimulai. Setelah jamuan makan malam yang hangat itu usai, aku dan Mas Suryo kembali ke kamar utama di lantai 2. Suasana malam di kawasan perumahan elit ini terasa begitu tenang. Hanya ada desau angin malam yang sesekali menggoyang dedaunan di taman belakang. Kamar kami kini terasa jauh lebih akrab daripada malam sebelumnya. Rasa asing yang sempat menggelayuti hatiku perlahan sirna, berganti dengan kenyamanan yang tumbuh dari rasa dihormati dan dimuliakan. Mas Suryo berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat beliau biasa meletakkan beberapa kitab suci dan buku bacaannya. Beliau mengenakan kemeja katun tipis yang santai setelah menanggalkan batik sutranya. Sementara itu, aku duduk di tepi ranjang, perlahan membuka perhiasan sederhana yang melekat di tubuhku dan menyimpannya di dalam kotak beludru. "Intan," panggil Mas Suryo sembari menoleh ke arahku. Beliau memegang sebuah sejadah tenun berwarna hijau tua. "Apakah kamu sudah mengambil air wudhu? Jika belum, mari kita tunaikan salat sunnah berjamaah sebelum beristirahat. Kita memohon kepada Gusti Allah agar langkah baru kita ini senantiasa dinaungi keberkahan." Aku tertegun sejenak. Lalu senyuman tulus langsung terbit di bibirku. "Belum, Mas. Saya ambil wudhu sekarang," jawabku dengan hati yang mendadak diselimuti rasa sejuk. Ajakan beliau seolah menjadi penyejuk jiwa. Di balik kedewasaan dan kekayaannya, Mas Suryo adalah sosok yang tidak pernah melupakan Sang Pencipta. Hal ini membuat rasa kagum dan hormatku kepadanya melesat semakin tinggi. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh diri dengan air wudhu yang dingin, mensucikan hati dan pikiran dari sisa-sisa kegundahan masa lalu. Sajadah yang tergelar. Saat aku keluar dari kamar mandi dengan mengenakan mukena putih bersih berhias renda, aku melihat Mas Suryo sudah menggelar 2 lembar sajadah di atas lantai marmer kamar yang beralaskan karpet empuk. Beliau berdiri di depan sebagai imam, sedangkan sajadahku diletakkan tepat di belakangnya, menyisakan jarak yang pas sesuai syariat. Malam itu, di dalam keheningan kamar yang syahdu, kami menunaikan salat bersama. Suara Mas Suryo saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar begitu bergetar, syarat akan penghayatan dan kerendahan hati seorang hamba. Setiap ruku dan sujud yang kami lalui terasa begitu khusyuk. Air mataku menetes pelan di atas kain sajadah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Aku bersyukur karena di balik takdir yang awalnya kukira akan menyiksa, Tuhan justru menuntunku pada seorang pria yang bisa menjadi imam terbaik dalam hidupku. Setelah salam terakhir diucapkan, Mas Suryo membalikkan tubuhnya menghadap ke arahku. Beliau mengangkat kedua telapak tangannya, memulai untayan doa yang panjang. Beliau mendoakan kesembuhan total untuk adikku, Bagas, agar operasi yang akan dijalani lusa berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun. Beliau juga mendoakan kesehatan kedua orang tuaku di desa. Dan di penghujung doanya, dengan suara yang kian melunak penuh harap, beliau memohon agar rumah tangga kami dipenuhi ketentraman, serta dititipkan benih keturunan yang kelak menjadi penyejuk mata di masa senjanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bisikku lirih, mengusap kedua telapak tanganku ke wajah setelah doa selesai dipanjatkan. Genggaman penutup hari. Aku mendekat ke arah Mas Suryo, lalu meraih tangan kanan beliau dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Ini adalah kecupan baktiku yang kedua setelah malam akad nikah. Namun kali ini rasanya jauh lebih dalam dan penuh kerelaan. Mas Suryo tidak langsung melepaskan tanganku. Beliau menggunakan tangan kirinya untuk mengusap lembut kepala yang masih terbungkus mukena itu. "Terima kasih sudah mengaminkan doaku, Intan," tutur beliau dengan sepasang mata yang berbinar hangat. "Melihatmu berdiri di belakangku sebagai makmum, membuat rumah besar yang tadinya sepi ini mendadak terasa begitu hidup dan penuh berkah." "Saya yang berterima kasih, Mas. Mas sudah menuntun saya dengan sangat sabar," jawabku tulus. Kami kemudian merapikan peralatan salat dan beranjak naik ke atas ranjang besar yang empuk. Mas Suryo menarik selimut tebal untuk kami berdua, memastikan aku tidak kedinginan oleh terpaan pendingin ruangan. Beliau berbaring di sampingku, kembali menggenggam jemariku dengan kehangatan yang kini menjadi penawar paling mujarab bagi segala lelahku. Malam merayap semakin larut, membawa kami berdua masuk ke dalam buayan mimpi yang indah,
bersiap menyambut hari esok yang penuh dengan harapan baru. Kicauan burung yang berterbangan di sekitar pepohonan taman belakang rumah kembali membangunkan kami pada keesokan harinya. Sinar matahari pagi yang cerah menembus tirai tipis, membawa kehangatan yang memenuhi seluruh kamar tidur kami. Aku mengerjapkan mata perlahan, merasakan tangan hangat Mas Suryo masih setia menggenggam jemariku di atas ranjang yang empuk. Pria sepuh yang kini menjadi imam dalam hidupku itu rupanya sudah terbangun lebih dulu. Beliau sedang bersandar pada kepala ranjang sambil menatapku dengan senyuman teduh yang tak pernah absen dari wajahnya yang berwibawa. "Selamat pagi, istriku," sapa Mas Suryo dengan suara beratnya yang menenangkan, memberikan penekanan lembut pada kata "istriku" yang membuat hatiku berdesir hangat. "Selamat pagi, Mas," jawabku sembari membalas senyumannya, merasakan rona merah tipis kembali singgah di kedua pipiku. Rasa canggung yang semula menjadi dinding pembatas di antara kami kini benar-benar telah runtuh. Kedekatan spiritual melalui salat berjamaah di sepertiga malam tadi seolah mengikat batin kami dengan begitu kuat. Aku segera beranjak dari tempat tidur, bersiap melakukan rutinitas pagi untuk melayani kebutuhan suamiku dengan sebaik-baiknya. Kesibukan pertama di dapur utama. Setelah menyelesaikan pembersihan diri dan ibadah subuh, aku bergegas turun ke lantai bawah menuju dapur utama. Di sana, Embok Nah ternyata sudah sibuk memotong beberapa sayuran di atas meja dapur yang bersih dan modern. Beliau sempat terkejut melihatku sudah turun sepagi ini dengan pakaian santai yang rapi. "Loh, Ibu Intan kok sudah bangun? Kenapa repot-repot ke dapur? Biar Simbok saja yang menyiapkan sarapan," ujar Embok Nah dengan nada sungkan sekaligus hormat. Aku tersenyum ramah, melangkah mendekat ke arah beliau tanpa ada rasa canggung sebagai nyonya rumah yang baru. "Tidak apa-apa, Embok. Saya justru ingin belajar. Saya ingin tahu apa menu sarapan kesukaan Mas Suryo setiap paginya, biar saya bisa membantu menyiapkannya." Embok Nah tampak tertegun sejenak, sebelum akhirnya seulas senyuman haru terbit di wajah tuanya. Beliau menjelaskan bahwa Mas Suryo biasanya menyukai sarapan yang ringan namun bergizi, seperti bubur ayam tradisional dengan taburan seledri dan sedikit kecap manis, didampingi teh melati hangat tanpa banyak gula. Dengan bimbingan Embok Nah, aku mulai mengaduk bubur di atas kompor, memastikan teksturnya lembut sempurna seperti yang biasa disukai oleh suamiku. Memasak di dapur mewah ini memberikan sensasi tersendiri bagiku yang biasanya terbiasa memasak dengan kayu bakar atau kompor minyak tanah sederhana di desa. Namun, fokus utamaku bukan pada kemewahan alat-alatnya, melainkan pada ketulusan niatku untuk memberikan bakti terbaik dari tanganku sendiri. Restu dan langkah menuju rumah sakit. Sekitar pukul 8 pagi, sarapan telah tertata rapi di meja makan. Mas Suryo turun dengan mengenakan pakaian kasual yang rapi dan segar. Beliau tampak sangat senang melihat bubur ayam yang asapnya masih mengepul hangat di atas meja. Terlebih setelah Embok Nah berbisik pelan bahwa akulah yang memasaknya pagi ini. "Buburnya enak sekali, Intan. Pas sekali di lidahku," puji Mas Suryo setelah suapan pertama, menatapku dengan binar mata penuh kebanggaan. "Alhamdulillah kalau Mas suka. Nanti saya akan belajar menu-menu lain dari Embok Nah," jawabku tulus, merasa sangat bahagia karena usaha kecilku dihargai dengan begitu luar biasa. Sembari menikmati sarapan, Mas Suryo membuka pembicaraan mengenai agenda penting kami hari ini. "Hari ini adalah hari sebelum operasi Bagas, bukan? Setelah sarapan ini selesai, kita akan kembali ke rumah sakit untuk menemani orang tuamu dan memberikan dukungan moral untuk adikmu. Aku sudah meminta supir untuk menyiapkan mobil." Mendengar perhatian Mas Suryo yang begitu besar terhadap keluargaku, dadaku terasa sesak oleh rasa haru yang membuncah. Beliau tidak hanya memikirkan hak-haknya sebagai suami, melainkan benar-benar merangkul seluruh keluargaku yang miskin ke dalam hidupnya. "Terima kasih banyak, Mas. Kebaikan Mas benar-benar tidak akan pernah bisa saya balas," lirihku, menatap beliau dengan tatapan penuh rasa bakti. Mas Suryo meletakkan sendoknya, lalu meraih tanganku di atas meja. Beliau menggenggamnya erat-erat dengan kehangatan yang mengalir langsung ke lubuk hatiku. "Kamu sudah membalasnya dengan keikhlasanmu mendampingi sisa hidupku, Intan. Sekarang, mari kita bersiap-siap. Kita bawa senyuman dan harapan baru ini untuk adikmu di sana."
Perjalanan kembali menuju rumah sakit kota pagi itu terasa begitu menyejukkan. Di dalam mobil Alphard yang berjalan tenang membelah jalanan, aku terus menggenggam jemari Mas Suryo. Pria sepuh di sampingku ini menatap keluar jendela dengan gurat kedamaian yang mendalam pada wajah tuanya. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana Bagas akan menjalani operasi besarnya. Rumah tangga yang kumulai dengan kepasrahan kini telah menuntunku pada pemahaman baru tentang arti sebuah pengabdian. Sesampainya di lorong ruang perawatan kelas utama, aku melihat ayah dan ibu duduk dengan cemas di depan pintu kaca tebal. Begitu melihat kedatangan kami, gurat ketegangan di wajah kedua orang tuaku sedikit mengendur. Ibu langsung berdiri dan memelukku erat. Sementara ayah menjabat tangan Mas Suryo dengan rasa hormat yang tak terhingga. Semua tim dokter terbaik sudah bersiap di dalam. Pak, Bu, mari kita pasrahkan semuanya pada Gusti Allah, ucap Mas Suryo dengan suara beratnya yang penuh wibawa, seketika menenangkan badai kecemasan yang melanda hati kami semua. Detik-detik penantian dan air mata bahagia. Pintu ruang operasi perlahan ditutup seiring dengan masuknya berangkar tempat Bagas berbaring. Lampu indikator di atas pintu berubah warna menjadi merah, menandakan tindakan medis telah dimulai. Selama hampir 4 jam kami menunggu dalam keheningan lorong rumah sakit yang dingin. Di sela-sela penantian itu, aku tak henti-hentinya memutar butiran tasbih, merapalkan doa keselamatan untuk adik kecilku, sekaligus doa keberkahan untuk suamiku yang telah membiayai seluruh rangkaian mukjizat ini. Mas Suryo setianya duduk di sampingku, sesekali mengusap pundakku lembut atau membiarkanku menyandarkan kepala di bahunya yang bidang meski sudah mulai ringkih dimakan usia. Kehadirannya benar-benar menjadi tiang pancang yang kokoh bagi jiwaku yang sempat rapuh. Tepat menjelang tengah hari, lampu merah di atas pintu operasi akhirnya padam. Seorang dokter spesialis dengan pakaian hijau keluar sambil melepas masker bedahnya. Wajah dokter tersebut menyiratkan senyuman tipis yang sangat melegakan. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, operasi berjalan dengan sangat sukses. Kondisi darurat pada organ dalam adik Bagas sudah berhasil ditangani dengan baik. Sekarang dia dipindahkan ke ruang pemulihan. Jelas dokter tersebut dengan ramah. Tangis ibu seketika pecah memeluk ayah. Aku pun tak sanggup membendung air mata kebahagiaan yang meluncur deras di pipiku. Aku berbalik menghadap Mas Suryo, lalu tanpa ragu sedikit pun, aku memeluk tubuh tuanya dengan erat. Aku menangis sejadi-jadinya di dada beliau, meluapkan seluruh rasa syukur yang membuncah. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Bisikku di antara isak tangis. Mas Suryo membalas pelukanku dengan kehangatan seorang pelindung, mengusap rambut panjangku dengan penuh kasih sayang. Ini semua berkat doa dan keikhlasanmu, Intan. Adikmu akan sembuh. Enduk. Masa senja yang bersemi. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang penuh keajaiban di rumah sakit itu. Bagas kini sudah pulang ke desa dan kondisinya kian membaik. Bahkan pipinya sudah kembali merona kemerahan penuh keceriaan. Ekonomi keluarga orang tuaku di desa pun kini telah mapan berkat modal usaha toko kelontong besar yang sengaja diberikan oleh Mas Suryo sebagai hadiah pernikahan kami. Sore itu, di balkon lantai 2 rumah megah kami di kota, angin berembus sepau-sepau membawa keharuman bunga melati dari taman bawah. Aku berdiri mengenakan daster satin sutra yang longgar, memandangi matahari yang perlahan terbenam dengan warna jingga yang indah. Tanganku perlahan bergerak, mengusap perutku yang masih tampak rata dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibirku. Dokter keluarga kami baru saja pulang beberapa jam lalu, membawa sebuah kabar gembira yang luar biasa. Di dalam rahimku, kini telah tumbuh benih kehidupan yang baru, sebuah janin yang sehat, buah dari ketulusan penyerahan diriku di sepertiga malam itu. Mas Suryo berjalan perlahan mendekatiku dari dalam kamar. Ketika aku menoleh dan membisikkan kabar kehamilanku, sepasang mata tua pria berusia 70 tahun itu tampak berkaca-kaca. Beliau tertegun, lalu perlahan berlutut di hadapanku, mencium perutku dengan kelembutan yang teramat sangat, sebelum akhirnya bangkit dan mengecup keningku lama sekali. Terima kasih, Intan. Kamu telah melengkapi masa senjaku dengan kebahagiaan yang paling sempurna. Lirih beliau dengan suara bergetar penuh haru. Aku memeluk leher suamiku, menyandarkan wajahku pada pundaknya yang hangat.
Pernikahan yang awalnya kuanggap sebagai pengorbanan demi mahar Alphard dan uang 500 juta rupiah, kini telah bertransformasi menjadi pelabuhan cinta yang sesungguhnya. Aku, Intan, seorang gadis desa yang miskin, kini telah menemukan takdir terindahnya sebagai seorang istri yang berbakti, siap mengarungi sisa usia bersama sang suami dan calon buah hati kami dalam limpahan berkah serta kedamaian yang abadi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.